Kedengeran jelas ya, insya Allah. Mungkin bisa direspon di chat, misal kendala sinyal. Insya Allah kita mulai sebentar lagi untuk kajiannya. Oke, baik. Kita buka kajiannya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah, kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari segala keburukan diri kita dan segala keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, tak akan ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Teman-teman jamaah kajian spesial diskusi inspirasi, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mulai dari nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, dan juga nikmat lainnya, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, sehingga kita bisa dipertemukan dalam kajian malam hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada para umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau. Insya Allah pada kajian malam hari ini kita akan membahas tema, teman-teman, membahas tema yang sedang hangat beberapa waktu kemarin, itu antara Al-Quran dengan Pancasila. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Riki Firjanto. Insya Allah dalam kajian malam hari ini akan menjadi moderator dan juga sekaligus menjadi pembawa acara dalam acara kajian malam hari ini. Sebelumnya izin mengingatkan kembali kepada jamaah yang mungkin masih belum sesuai namanya ya di Zoom, bisa disesuaikan. Kami bacakan kembali buat tata tertib alur kajian malam hari ini. Jadi yang pertama, kami mengingatkan kepada teman-teman jamaah semua untuk senantiasa meluruskan niat belajar dan mengikuti kajian ini hanya untuk mengharap ridha Allah. Dan yang kedua, link Zoom akan di-share pada hari H. Dan yang ketiga, insya Allah acara akan dimulai pukul 19.40 tadi. Teman-teman diharapkan masuk sebelumnya. Kemudian yang keempat, presensi jamaah akan dilakukan di Google Form, yang linknya akan di-share nanti di room chat ya, teman-teman. Nanti silakan ketik room chat isi, dan nanti juga buat sertifikat. Kemudian insya Allah nanti kami dari panitia akan memberikan sertifikat bagi jamaah yang ikut kajian masuk ke room Zoom-nya, yang dan ini hanya didapatkan untuk teman-teman yang mengisi presensi. Jadi harapkan silahkan teman-teman bisa mengisi presensi. Nah, kemudian bagi jamaah terutama yang ikhwan, yang putra, sangat dianjurkan untuk mengaktifkan videonya. Tujuannya biar bisa tatap muka secara langsung, biar bisa hidup kajiannya, bisa
interaksi lebih hidup dan bisa juga lebih konsentrasi dalam mendengarkan kajian. Dan harapkan diperhatikan adabnya dalam ketika video bisa menutup aurat, nggih. Kemudian yang keenam, ketika Ustadz menyampaikan materi, mohon jamaah tidak menghidupkan mic-nya ya. Jadi diharapkan kemudian menunggu apa-apa dari moderator, silahkan nanti bisa disampaikan secara langsung lewat suara atau di room chat setelah dipersilahkan. Kemudian jamaah diperkenankan menyampaikan pertanyaannya ketika sudah diizinkan oleh MC atau moderator. Kemudian yang ke-10, jamaah dimohon untuk menjaga adab dan sopan santun ketika kajian agar ilmu yang didapat bisa berkah. Kemudian yang ke-10, kembali lagi kami ingatkan, untuk username-nya yang jamaah umum itu nama strip asal daerah ya. Nama strip underscore asal daerah. Misal contoh Riki underscore Jakarta gitu. Kemudian terakhir teman-teman dimohon untuk memberikan evaluasi pelaksanaan kajian ini melalui Kiprom yang akan dibagikan panitia setelah kajian selesai. Itu saja mungkin untuk pembacaan rundown-nya dan rules kajiannya. Kemudian saya akan bacakan rundown kajian malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dan tilawah, kemudian sambutan dari ketua kajian inspirasi, kemudian pembacaan CV pembicara, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab, closing statement, dan nanti diakhiri dengan penutup. Nah, memasuki acara yang pertama, yaitu tilawah malam hari ini dengan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuki acara selanjutnya yaitu tilawah dibacakan oleh Ihsan. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, Mas? Masuk San, masuk jelas. Ya, mohon maaf teman-teman ya, ini saya sedang batuk juga ya, jadi mohon dimaklumi nanti kalau batuk-batuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan pada Ihsan. Semoga dengan bacaan tilawah tadi bisa menambah keberkahan dalam acara kajian malam hari ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Kajian Inspirasi oleh Mas Hafid Saiful Rahman. Pada beliau kami persilakan. Teman-teman Mas Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Nur Fajri, kemudian yang terhormat juga teman-teman panitia kajian inspirasi, yaitu panitia pada malam hari ini, kajian online via Zoom. Kemudian yang kami hormati pula teman-teman peserta kajian pada kali ini. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih bisa diperkenankan untuk melaksanakan kajian walaupun via online ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah silaturahmi kita yang jauh juga dekat dengan yang jauh. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema pada kali ini itu membahas tentang antara Pancasila dan Al-Quran. Bahwa banyak orang-orang yang di luar sana itu berpikiran kalau Pancasila dan Al-Quran itu harus dipisah, harus dikotomi. Padahal tidak seperti itu. Kita lihat di sila pertama, teman-teman semuanya, di sila pertama kan menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan kalau diislamisasi kan itu ya kul huwallahu ahad itu. Jadi Tuhannya itu Isa yang satu. Dan gini, agama yang Tuhannya satu itu ya Islam ini. Maka kalau ada yang berpikiran kalau Islam dan maksud saya Al-Quran dan Pancasila harus dipisahkan, maka harus mengkaji ulang tentang sejarah Indonesia, sejarah Pancasila, dan lain-lain itu. Dulu kan Pancasila itu kan sila pertama kan tentang ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya kan? Itu kan kalau apa ya bukti bahwa ternyata yang memakmurkan, yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita itu atas izin Allah, itu juga para ulama-ulama kita. Ada siapa? Ada
bagus itu. Kemudian ada Kiai Hasyim Asy'ari kayak gitu. Nah itu kita perlu lagi untuk mempelajari sejarah yang lengkap, yang sesuai dengan Islam kita seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, bahwa kajian inspirasi ini adalah kajian yang ada di Karanganyar. Karanganyar itu tempatnya kalau belum tahu, di Surakarta, di Solo, di Gunung Lawu, di lereng Gunung Lawu. Nanti kalau teman-teman main di Gunung Lawu, bisa main di Islamic Center dan ketemu dengan teman-teman inspirasi itu. Kemudian kajiannya itu offline-nya setiap Sabtu sore di Islamic Center Karanganyar. Monggo silahkan teman-teman semuanya yang luang bisa melonggarkan waktunya untuk setiap Sabtu sore untuk menghadiri kajian itu. Jadi Sabtu sore bukan untuk main, Sabtu sore bukan untuk dolan, tapi Sabtu sore untuk ngaji. Kita ubah mindset ya. Jadi Sabtu sore itu bukan malam minggu, tapi Sabtu sore ya untuk kajian ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tetap semangat teman-teman semuanya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Mas Hafid atas sambutannya. Ya seperti yang disampaikan Mas Hafid Saiful tadi ya, selaku Ketua Kajian Inspirasi, bahwa sebenarnya kajian inspirasi itu kajiannya offline, jadi secara langsung, dan letaknya di Kabupaten Karanganyar, teman-teman. Jadi mungkin barangkali teman-teman di sini kan kebetulan karena online, jadi bisa jangkauannya lebih luas sampai luar Solo Raya ya, sampai Jakarta, Depok, Masya Allah. Jadi kami dari Kajian Inspirasi sebenarnya ini asalnya dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Solo, daerah Solo. Kalau nggak tahu Karanganyar, Solo ya, daerah Solo. Dan ini biasanya kajian untuk pemuda inspirasi itu singkatan dari kajian cek Afan tadi live ya. Kedengeran suaranya teman tadi kepencet keluar. Tak lanjutkan lagi ya. Insya Allah jelas ya suaranya. Memasuki acara selanjutnya, kita langsung ke penyampaian materi oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator membacakan CV terlebih dahulu ya. Moderator mungkin yang bertugas bisa minta tolong ditampilkan CV beliau. Oh ya, sebelumnya izin mengingatkan kembali kepada para jemaah untuk disesuaikan username-nya, yaitu jemaah umum underscore, monggo yang belum sesuai bisa disesuaikan. Kemudian nanti silahkan bisa diisi link presensi yang panitia bagikan di room chat untuk pendataan pembagian sertifikat setelah kajian selesai.
Sudah kelihatan untuk sudah terlihat? Baik. Kami bacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi insya Allah pembicara kajian kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 1992. Kemudian pendidikan beliau yaitu dimulai dari SD Arenjaya 15 Kota Bekasi, kemudian SMP 1 Kota Bekasi, SMA Kota Bekasi. Perguruan tinggi beliau yaitu lulusan Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University dan juga S1 Ilmu Syariah, Diploma Bahasa Arab dan S1 Ilmu Syariah, dan saat ini menempuh pendidikan S2 di King Abdul Aziz University, studi peradilan. Kemudian beberapa catatan prestasi dan penghargaan beliau yaitu beliau menempuh pendidikan kuliah informal ekonomi Islam di UI, kemudian pelatihan dan pendidikan profesi advokat, kemudian pendidikan kadar ulama, sekolah tarjih, dan talaki Al-Quran, Qiraat Ashr, Qiraat 10. Kemudian organisasi yang ini beliau ikuti yaitu anggota Komisi Fatwa, menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Arab Saudi dan Depok, ya. Kemudian Wakil Ketua Komisi Kajian Timur Tengah. Dan pekerjaan beliau kini yaitu kerja di Yayasan Bisa sebagai CEO founder dan ketua, dan juga Direktur Syariah Learn Quran dari 2017 sampai sekarang. Nah, mungkin ini sedikit CV dari pembicara kita malam hari ini. Kemudian tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kepada Ustadz Fajri, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Ustadz. Oke, terima kasih banyak Mas Riki dan teman-teman panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para panitia, saya hormati juga para hadirin sekalian dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah dengan penuh tawadhu dan rendah hati sudi singgah bersama kita diskusi malam ini, weekend sebetulnya, bahkan weekend jelang PPKM, jelang lockdown. Semoga Allah SWT jaga kita semua, bangsa kita cintai ini, negara kita yang kita banggakan ini, dan seluruh manusia di seluruh dunia dari para bahaya COVID-19 dan penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu di antara bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quran dan Pancasila sekaligus adalah dengan menaati aturan lockdown. Menaati aturan lockdown termasuk bentuk ketaatan kita, pengamalan kita terhadap Al-Quran sekaligus Pancasila. Oke. Ngomong-ngomong sebelum lanjut saya mau kasih trivia fact dulu ya, bahwa kata Al-Quran itu yang baku tulisannya seperti panitia tulis ya, Al-Quran. Itu sudah benar. Tapi benernya itu per 2019 akhir. Ya, dulu sempat keliru ya. Walaupun populer tulisan seperti itu, tapi sempat keliru karena yang betul adalah pernah tulisannya Al-Quran begini. Ngomong-ngomong, pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kalau pointer nggak kelihatan, saya. Oke. Nah, tapi sekarang per November 2019 sudah jadi Al-Quran lagi kayak gitu. Itu faktanya. Oke, next. Tentu kita diskusi ini ada sebabnya. Sebabnya karena kita dengar ada laporan dari banyak orang dan juga sudah sering dibahas di banyak tempat juga tentang ada sebuah lembaga negara yang menyeleksi anggotanya gitu ya dengan memberikan pertanyaan tes pilih Al-Quran atau Pancasila.
Dan ini tentu mengundang reaksi beragam, tapi ya kebanyakan reaksinya adalah reaksi keras menentang. Termasuk wapres kita, misalnya Syekhu Masyaikhina Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, beliau mengatakan ya bahwa tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama. Juga tidak boleh memerintahkan orang pilih Pancasila atau Al-Quran. Itu nggak boleh. Dan beliau bicara seperti itu tidak asal bicara. Untuk Allah SWT selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau. Teladan yang luar biasa. Adalah karena para ulama sendiri, ulama Indonesia sejak dulu telah menyatakan bahwa Pancasila itu sendiri dan Al-Quran adalah tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya katakan dalam Munas Nahdlatul Ulama tahun 83 ya. Ini dibacanya ada teks Arab Jawanya, Arab Pegonnya. Tapi buat teman-teman biar agak cepat dikit baca yang kanan saja. Kelihatan ya? Teksnya begini, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Oke, jadi penting tuh satu. Tidak dapat menggantikan agama. Dua. Dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Clear ya, nomor satu. Nomor dua. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama berarti, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjauhi sila-sila lain. Jadi penting, teman-teman perlu ketahui bahwa 5 sila itu tidak satu kedudukan. Dan ini dinyatakan oleh Bung Hatta, para founding fathers negara juga. Juga para peneliti, para pakar-pakar Pancasila mengatakan bahwa 5 sila ini tidak satu kedudukan. Tapi sila itu seperti piramida. Ya. Jadi sila pertama menjiwai 4 sila lainnya. Sila kedua menjiwai 3 sila setelahnya. Sila 3 menjiwai 2 sila setelahnya. Sila 4 menjiwai sila kelima. Berarti yang paling menjiwai semua sila yang lain adalah sila pertama. Jadi di sini yang menjiwai sila-sila yang ini konsep penting yang harus dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, konsep kemanusiaan yang beradil dan beradab itu berdasarkan konsep siapa? Menurut Pancasila berdasarkan konsep. Ya berarti kalau berdasarkan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan itu yang gimana yang dimaksud? Berarti persatuan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan sembarang persatuan, bukan sembarang kemanusiaan. Paham ya? Dan sila keempat dan sila kelima sama. Sila keempat dan sila kelima sama. Dan kerakyatan seperti apa yang dimaui oleh Pancasila? Kerakyatan yang didasarkan pada ketuhanan Maha Esa. Keadilan sosial seperti apa? Sama, keadilan sosial yang didasarkan pada ketuhanan Maha Esa. Mencerminkan tauhid penting di sini. Menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, nanti juga disetujui Muhammadiyah, dan ini saya anggap perwakilan. Walaupun tentu ulama kita tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi perwakilan. Mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Jadi clear bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan tauhid. Tauhid versi siapa? Tauhid versi keimanan dalam Islam. Oke, poin ketiga. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariat. Jadi akidah dan syariat. Islam adalah akidah dan syariat. Meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Artinya Islam tidak terbatas pada ibadah belaka, hanya hubungan manusia dengan Allah, tidak, tapi juga hubungan antar manusia. Berarti juga dalam kemasyarakatan, dalam semua sisi kehidupan kan hidup kita tidak lepas dari hubungan dengan hablum minallah, hablum minannas. Berarti seharusnya nilai-nilai Islam ya, yang menjelma di Pancasila, yang antara melalui sila pertama sudah seharusnya kemudian menjelma dalam kenyataan di masyarakat berbangsa dan bernegara. Poin keempat juga penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agama. Jadi umat Islam Indonesia bagaimana menjalankan syariat agamanya? Di antara dengan menerima mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariah, maka umat Islam menjalankan Pancasila berarti menjalankan syariat agama. Poin kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar. Penting di sini. Karena bisa jadi ada pihak tertentu yang mau membentur-benturkan Islam atau agama secara umum. Let's say di sini Islam. Karena saya Muslim, mungkin hadirin juga hampir semuanya Muslim, mungkin semuanya. Jadi ada yang mau membentur-benturkan Islam dan agama. Baik, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Mungkin saja terjadi.
Dan ketika sudah di awal tadi disebutkan bahwa Islam dan Pancasila itu tidak saling bertentangan, maka kalau ada yang coba-coba menganggap bertentangan, Anda kalau pro Islam berarti anti Pancasila, atau Anda kalau pro Pancasila berarti anti Islam, ada yang seperti itu, maka berarti kemungkinannya adalah diantaranya, dan ini yang paling jelas, pihak tersebut menyalahpahami, salah paham terhadap Islam dan atau salah paham terhadap Pancasila. Tidak memahaminya dengan pengertian yang benar. Jadi entah Islam yang dipahami dengan pengertian yang keliru sehingga dipertentangkan dengan Pancasila, atau Pancasilanya yang dipahami dengan pahaman keliru sehingga dipertentangkan dengan Islam. Makanya NU berkewajiban sih, kan, dalam munasnya mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalan yang murni dan konsekuen oleh semua. Ini di Stuk Subando ya. Next. Muhammadiyah 2015 Muktamar 47 ya, di Makassar juga menyebutkan hal yang semakna. Oke, teman-teman bisa lihat. Hanya saja Muhammadiyah pakai bahasanya Darul Ahdi wa Syahadah. Kalau istilahnya Bapak Opras kita Kiai Haji Ma'ruf Amin, Darul Mitsaq. Ahad Mitsaq. Oke, ini negeri perjanjian. Makanya harus dijaga. Di antara bentuk kita menjalankan aturan Islam, menjaga Pancasila, menjaga kesepakatan para bapak kita, yang termasuk juga di antara para ulama. Tidak mengkhianatinya, tidak coba-coba menggantinya. Mengganti perjanjian ini secara berkhianat. Oke, kata Muhammadiyah ini saya potong tengah-tengahnya, tidak semuanya. Peran Muhammadiyah dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya negara Indonesia. Jadi Indonesia di antara ya, ayahnya gitu adalah Muhammadiyah. Para pemimpin Muhammadiyah terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Contoh, Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Muhammadiyah waktu itu, menjadi anggota 4 serangkai bersama Bapak Insinyur Soekarno, Presiden, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Juga 3 tokoh penting Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Mudakir, Mr. Kasman Singodimojo, tokoh besar nih, teman-teman perlu kenal, perlu baca pemikiran-pemikiran mereka. Bersama para tokoh bangsa lain juga telah berperan aktif dalam PPKI untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. 3 perwakilan Muhammadiyah itu menjadi penyusun dasar-dasar bangsa kita. Jadi founding father tidak 1-2 orang, tapi sejumlah orang, di antaranya para ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan lainnya. Ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan penanda tangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Piagam Jakarta sampai hari nanti saya sebutkan itu tidak bisa dihilangkan posisinya karena dia menjiwai Undang-Undang Dasar. Ini jangan sampai kita juga kemudian mengabaikan Piagam Jakarta sudah nggak berlaku lagi. Keliru. Piagam Jakarta ya 22 Juni tersebut jelas dalam dekret 5 Juli nanti, dekret Presiden 5 Juli 1959, sekarang 2 Juli ya. Berarti 3 hari lagi 5 Juli. Penting. Tanggal penting. Nanti Soekarno, ya, Presiden Soekarno kita lihat nanti ya, itu mengatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dasar negara kita. Kemudian juga penting di sini bahwa di antara hadiah umat Islam kepada Indonesia adalah merelakan 7 kata tersebut dihapus dan diganti. Jadi dikatakan ini dalam Tanfid Muktamar Muhammadiyah, dalam momentum kritis 1 hari setelah negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimojo itu tokoh-tokoh besar. Ya Ki Bagus yang kemudian ya udah setuju ya akhirnya meng-ACC ya udah nggak apa-apa dihapus. Besar Ki Bagus Hadikusumo, salah satu ketua Muhammadiyah juga pernah jadi ketua Muhammadiyah dengan jiwa keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia. Dan ini penting ya. Jadi para ulama tersebut mungkin mengamalkan apa yang dikatakan Nabi Harun alaihissalam di surat Thaha ketika Nabi Musa protes. Ya. Di surat Thaha Nabi Musa protes ketika pulang kok Bani Israel nyembah sapi. Ya. Kata Nabi Musa kan kenapa kok kamu nggak larang mereka? Kata mereka, kata bangsa kaumnya kan qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina Musa. Maka Nabi Musa protes, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhullu alla tattabi'ani afa 'asaita amri? Hei Harun, Nabi Harun, kenapa? Kamu nggak ikutin perintahku? Kok kamu nggak larang mereka? Kok
Maka kata Nabi, qala bana umma la ta'khudh bil hiti wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqu. Penting. Kata Nabi Harun, ini khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Nabi Harun sudah larang sebetulnya. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama ftintum bihi wa in. Yang kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebelumnya. Wa inna rabbakum rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Nabi Harun sudah larang Bani Israil untuk nyembah sapi. Tapi Nabi Harun ya larang ya sampaikan. Tapi ada pun berkeras-keras ya. Lebih dari itu Nabi Harun khawatir kata Nabi Harun. Ini khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Aku khawatir engkau malah jadi nanti setelah ini protes juga ke aku karena aku memecah belah Bani Israil. Jadi kadang persatuan ya itu adalah sebuah kemaslahatan yang dijaga. Meskipun mungkin kadang-kadang mungkin kesepakatan yang didapat adalah bukan sesuatu yang sebetulnya paling ideal. Gitu ya. Atau juga akhirnya apa? Demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia dapat mengikhlaskan dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta. 7 kata ini maksud adalah yang istilah pertama ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. 7 kata. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata diganti 3 kata. Penting nih, 7 kata diganti 3 kata. Enggak sekedar dihapus tapi diganti dengan yang Maha Esa. Nanti ada poin penting tentang. Intinya adalah kata dikutip di sini, Menteri Agama bilang bahwa itu berarti Pancasila ya, atau pengorbanan tersebut adalah merupakan hadiah terbesar untuk umat Islam untuk Indonesia. Thanks. Juga di keputusan Muktamar ini, Muhammadiyah nyatakan bahwa Pancasila itu dasar negara. Adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Tapi Pancasila bukan agama. Hanya saja substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami. Karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai ajaran Islam. Bla 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 seterusnya. Makanya terkenal ya bisa di-share di 1 Juni ya bahwa Pancasila sendiri ya ada dalilnya di Quran. Sila pertama ada dalilnya, sila kedua, sila 3, sila 4, sila 5. Ada dalilnya seperti itu. Malah sampai ada tokoh NU yang kemudian menulis syarah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada dalilnya dari pembukaannya sampai seluruh Undang-Undang Dasar. Makanya Buya Hamka bilang, menurut keyakinan saya sebagai pelopor agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila. Jadi bukan saling isi mengisi, enggak. Tapi melainkan lebih tegas lagi, agama akan mengisi Pancasila. Agama yang menjiwai Pancasila. Agama rohnya Pancasila. Nah, sila pertama tadi kan menjiwai seluruh sila, gitu ya. Maka berarti itu rohnya, jiwanya. Gitu. Bertambah saya kata Buya Hamka, bertambah saya taat menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangan agama, maka bertambah suburlah ideologi negara saya. Jadi semakin Islam Anda, semakin Mas Riki dan teman-teman yang lain, semakin kuat keislaman seseorang, warga Indonesia, maka semakin kuat dia menjalankan Pancasila. Pancasila adalah jiwa semakin kuat. Karena ya Islam itu adalah jiwa dari Pancasila. Oke, next. Ini tadi yang saya singgung tentang dekret apa namanya 5 Juli 1959. Jadi konstituante itu dari 55 sampai 59. Ini teman-teman penting baca sejarah ini ya. Juga baca pidato-pidato para ya orang-orang yang di dalam konstituante, anggota konstituante. Ada pidato Buya Nafir, pidato Kasman Simanjuntak, dan terus banyak. Termasuk pidato-pidato yang pihak lain juga ada. Jadi dari kalangan yang kalau istilahnya Presiden Soekarno, kalangan Islam dan kalangan kebangsaan. Kalau istilahnya dari Arnold, kalangan nasionalis sekuler dan kalangan nasionalis Islam. Walaupun sebenarnya nanti yang banyak beradu adalah Islam dan komunis di konstituante tersebut. Tahun 55 sampai 59 ngapain? Di antara kerja mereka adalah menentukan dasar negara. Maka ini penting kalau ditanya, dan para ulama kita, founding father kita dari kalangan kaum muslimin waktu itu, ya tadi dari kalangan nasionalis Islam, itu semuanya kalau ditanya apa dasar negara yang dimaui, semuanya maunya dasar negara Islam. Yaitu yang mereka perjuangkan. Jadi saat dibuka kesempatan, penting nih, tetap baik-baik. Saat dibuka kesempatan, yuk silakan diskusikan mau dasar negaranya apa. Maka ulama nggak ragu bilang Islam, dasar negara Islam. Toh Islam Pancasila sama. Malah Islam menguatkan Pancasila. Gitu. Tapi pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini, ya maka debatnya selesai. Nah kita, sekarang penting ketahui, hari ini berarti sudah tidak lagi produktif mendebatkan dasar negara. Karena sudah pernah didebatkan tahun 55 sampai 59. Dan memang itu saat. Jadi kalau dibuka, yuk mau dasar negara apa?
Maka kata Buya Hamka di tafsir Al-Azhar kan, kita tidak perlu malu-malu lagi bilang dasar negara yang kita mau Islam. Kan ditanya pendapat, mau apa? Islam. Itu ulama NU, Muhammadiyah semua. Tapi begitu sudah disepakati, maka tadi Pancasila mitsaq, ahad, perjanjian, orang Islam disuruh oleh Allah aufu bil uqud, penuhi perjanjian. Nah, ini dekret maju ini. Yang bisa dibaca ya, enggak kurang jelas. Intinya gini. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas kami Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, dibubar konstituantenya, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia. Masya Allah, penting sekali. Kembali berlaku Dasar 45. Dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini 5 Juli 1959 dan tidak berlakunya lagi UU DS dan seterusnya. Dan ini tidak omong kosong teman-teman sekalian, bahwa memang Piagam Jakarta ini, Piagam Jakarta isinya 5 sila dengan 7 kata tadi. Itu memang benar-benar menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dia harus berpikir. Dan harus diketahui juga bahwa pada akhirnya Piagam Jakarta yang menyusun Pancasila itu sendiri. Panitia 9 istilahnya, oke, dibentuk 1 Juni. 1 Juni, jadi 1 Juni, walaupun mungkin populer sekarang hari lahir Pancasila, tapi sebetulnya Pancasila dengan bentuk yang sekarang ya, bukan 1 Juni. Masih terus digodok rapat gitu ya. Tokohnya ini bisa dilihat. Hingga akhirnya rilis keputusannya. Panitia 9 adalah ini, rancangan teks proklamasi, oke, dan kemudian juga dibuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi apa? Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sila 3, bersatu Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang oleh kebiasaan dalam suatu kewakilan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh. Nah, ini rancangan ini disebut Piagam Jakarta Charter. Dan Soekarno sendiri yang membacakan nanti hasil Piagam Jakarta ini di sidang kedua BPPKI 10 Juli 1945. Nah, ini nama-nama panitia 9. Atau foto-fotonya bisa dilihat. Termasuk Presiden Soekarno sendiri. Jadi termasuk Bung Hatta. Jadi yang menyusun Jakarta Charter Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ya Bung Karno sendiri, Bung Hatta sendiri, dan bahkan Bung Karno bilang gini, pidatonya. Ini tahun 65 ya, berarti 20 tahun setelah Piagam Jakarta. Beliau pidato. Jakarta Charter adalah untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang terutama sekali dari Sabang sampai Merauke, ya yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Buddha, pendek kata seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu. Beliau juga katakan, nah Jakarta Charter ini saudara-saudara sebagaimana dikatakan dalam dekret kapan nih? Dekret kapan? Ini tahun 65. Dekret kapan yang dimaksud? Dekret apaan? Nah, dekret apa yang dimaksud oleh Bung Karno di sini, Presiden Soekarno? Mas Riki atau teman-teman yang lain? Dalam dekret, maksudnya dekret apa? Kok diem nih? Jawab pakai chat boleh. Iya, betul. Gimana? Iya, dekret Presiden 5 Juli 1959. Gitu ya. Itu penting. Jadi 59 ini 65, berarti 6 tahun setelahnya. Lagi-lagi Bung Karno ingatkan dekret tersebut. Ingatkan lagi Piagam Jakarta yang 20 tahun lalu. Jadi nggak diabaikan, udah nggak berlaku Piagam Jakarta, keliru. Piagam Jakarta justru jiwanya dari Undang-Undang Dasar. Jiwa konstitusi kita. Dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Perhatikan, kata beliau. Di antaranya penandatangan daripada Jakarta Charter ini ada satu yang beragama Kristen, saudara-saudara, yaitu Mr. Amaramis. Tadi nih, ini ya agamanya bukan Islam, tapi termasuk menandatangani piagam. Nah, di antara bentuk bukti bahwa dekret 5 Juli 9 ini benar-benar diwujudkan oleh Bung Karno, bahwasanya Jakarta Charter menjiwai konstitusi. Ini misalnya dijadikan ya konsideran beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan. Misalnya dalam Penpres nomor 1 tahun 65 penjelasannya gini bilang. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
bla bla selesai. Penting di sini. Sebagai dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Jadi, persatuan nasional kita asasnya keagamaan. Tidak bisa agama itu dibuang, diabaikan, dinolkan, dinihilkan, disingkirkan. Pengakuan sila pertama tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama. Penting. Yuk, apa namanya sebelum itu? Enggak bisa dipisah-pisahkan. Karena adalah salah satu tiang pokok daripada peri kehidupan manusia, dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi peri kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha nation building. Insyaallah. Contoh lain, saya contoh kedua, salah nomor. Contoh kedua itu di Perpres nomor 11 1960. Ini masih zaman Presiden Soekarno semuanya. Ya. Menimbang bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama. Berarti Piagam Jakarta, teman-teman mungkin ada, wah tapi kan Pancasila gini udah diubah. Enggak, even sudah diubah, kita hargai, kita sepakati, dan kita jaga Pancasila tersebut, ketuhanan yang Maha Esa kita jaga. Tapi juga jangan lupa bahwa pada akhirnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pokoknya adalah jiwa dari Pancasila yang 18 Agustus 45 tersebut. Makanya Menteri Agama waktu itu, salah satu Menteri Agama yang sempat menjabat ya dulu, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ini pernah bilang, menulis ini, tidak adalah beralasan prasangka terhadap umat Islam dikatakan Piagam Jakarta. Justru sejarah telah membuktikan betapa besar toleransi umat Islam terhadap negara dan bangsa. Umat Islam hanya mengharapkan semoga memperoleh respons toleransi dari pihak lain jika umat Islam menggunakan hak mereka melalui pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam melaksanakan syariat Islam secara komitmen dan legal. Ya, maka alhamdulillah kita juga syukuri ada Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf 41/2004, ada Undang-Undang tentang jaminan produk halal, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, Undang-Undang anggaran ibadah haji, juga ada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Masya Allah, ini melaksanakan syariat Islam secara komitmen dan legal, konstitusional. Penuh nilai toleransi. Menjaga keberagaman. Menjaga keutuhan bangsa. Menjamin hak-hak kita umat Islam untuk menjalankan Islam. Kita umat Islam pengen ekonominya sesuai syariat. Ekonominya enggak riba, enggak goror. Dijamin konstitusi kan di pasal 29. Jadi tidak perlu prasangka takut, tidak perlu, enggak perlu. Bahkan tepatnya Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam buku beliau, dalam buku yang diterbitkan Kementerian Agama waktu itu, bilang gini, bahwa kan tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pendukung. 7 kata, ketuhanan terus 7 kata. Kan diganti 7 kata. Ingat, gak hilang terus gak diganti. Hilang terus diganti. Gantinya apa? 7 kata jadi 3 kata. Jadi yang Maha Esa. Maka kata beliau, kata yang Maha Esa pada sila pertama merupakan imbangan 7 kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semua. Kalau para peluk lain, agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur. Dan simpulannya teman-teman sekalian, pada akhirnya kita mau balik lagi ke isu pertama ya, bahwa mempertentangkan Al-Quran dan Pancasila itu sendiri bertentangan dengan konstitusi, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, dengan konstitusi saja bertentangan, gitu maksud saya. Kemudian juga Pancasila sesuai banget dengan Al-Quran dan sesuai dengan ajaran Islam. Terus kemudian dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Dengan dijiwai jangan lupa piagam itu jiwanya. Dan kita harus jaga kesepakatan ini. Islam juga semakin memperkuat Pancasila. Islam dan Pancasila bukan dibentangkan. Islam jiwanya Pancasila. Makanya Muslim wajib menjaga NKRI. Jadi kalau tanya, cinta NKRI, haruslah cinta. Semakin Muslim, semakin kuat keislaman, semakin cinta NKRI. Semakin cinta Pancasila. Semakin mengamalkan Pancasila. Maka bagus Pak R. Pak R. Fakhrun itu menulis beberapa tulisan ya. Beliau bilang bahwa kalau Pancasilanya diamalkan betul, maka akan jaga keutuhan keluarga, akan jaga akhlak, akan jaga pergaulan, tidak akan mencuri, tidak, dan seterusnya. Jadi semakin Pancasila, semakin Islam, semakin Pancasila. Dan lagi-lagi kita kembali ke poin awal, kalau ditanya pilih Al-Quran atau Pancasila, gimana Mas Riki? Maka jawablah pilih dua-duanya lah. Karena nggak bisa dipisahkan.
atau ditentang. Nggak bisa dipisah. Kalau mau coba, nggak harus pilih salah satu. Ya berarti Anda mentang konstitusi. Anda berarti salah memahami Pancasila atau salah memahami Al-Quran. Adapun kalau memahami Al-Quran dan Pancasila betul, maka tidak saling bertentangan, tidak bisa dipisah. Wallahu a'lam. Mohon maaf begitu yang mungkin bisa saya pantik untuk diskusi kita malam ini. Silakan kalau ada diskusi lagi, mudah-mudahan bisa interaktif jadi lebih seru malam. Wallahu a'lam. Tersuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz Fazri yang telah menyampaikan materi pemantik untuk diskusi kita malam hari ini. Langsung ke sesi tanya jawab ya. Barangkali dari jamaah teman-teman berikan pertanyaannya. Mungkin bisa raise hand dulu, ya. Kalau mau bertanya, sudah ada. Baik, betul. Langsung Mas Torik Marzuki dari Banyuwangi bisa mau sampaikan langsung on mic. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Afan Ustaz ingin bertanya. Jadi sebetulnya cara kita memandang Pancasila sebagai landasan filosofis negara itu, Ustaz, hendaknya bagaimana? Barangkali ini bisa dihubungkan dengan mungkin semangat kita dalam belajar. Karena saya lihat ketika kita melihat Pancasila, yang mungkin jarang kita ketahui, hendaknya kita juga menyadari yang menjiwai Pancasila itu piagam Jakarta. Nah, jadi sebenarnya bagaimana gitu cara kita memandang, seharusnya memperlakukan Pancasila sebagai landasan filosofis kita gitu. Baik, jadi kalau kalian langsung saya jawab bagaimana? Langsung saja tidak apa-apa. Oke. Untuk Mas Torik Marzuki dari Banyumas atau Banyuwangi? Banyuwangi, Ustaz. Banyuwangi. Torik ya dari ujung Jawa Timur. Jadi caranya mungkin 3, kalau boleh saya buat sederhana, 3 cara kita gimana memandang Pancasila sebagai landasan filosofis negara. Yang pertama tadi sebenarnya sudah saya singgung beberapa ya, adalah dengan memahami Pancasila sesuai pemahaman yang betul. Ya, misalnya kita lihat pahaman-pahaman resmi tentang Pancasila, rumusan-rumusan. Para ulama kita juga memberikan penjelasan tentang Pancasila. Juga negara juga dalam beberapa rilisnya juga menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Jadi itu dipahami dengan, walaupun kita tidak pungkiri ya, mungkin saja ada yang coba memaksakan pahaman tertentu terhadap Pancasila yang itu tidak sesuai dengan Pancasila saat pertama kali disusun. Mungkin. Maka jadi yang pertama ini penting untuk kita coba pahami Pancasila tadi. Sebagaimana para ulama kita Muslim, berarti ikuti paham gimana memahami Pancasila versinya para ulama. Ulama kita NU, ulama Muhammadiyah, ulama yang lain. Ya ini yang sering kita skip ya, Mas Riki. Jangan-jangan nggak kenal ada orang namanya ulama namanya Kasman Singerimudo. Jangan-jangan nggak kenal, parah kan? Jangan-jangan nggak kenal tokoh Ki Bagus Adikusumo. Jangan-jangan nggak kenal Ki Haji Wahid Hashim. Tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa. Panitia 9 kan tersusun dari ulama-ulama Muhammadiyah. Jadi penting untuk kita kemudian coba cari tulisan-tulisan mereka, pidato mereka, pendapat mereka, kita lihat, oh gitu. Nah ini yang sering justru kurang ya. Jadi banyak sekolah Islam pesantren itu justru malah tidak menjelaskan Pancasila dengan pandangan-pandangan yang para ulama pahami tersebut. Mungkin nggak ada yang tahu Muktamar Munas NU 1983 tadi di Situ Bondo. Mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin banyak yang nggak paham tentang tanfidz putusan Muktamar Muhammadiyah 2015. Itu coba dibaca. Bagaimana Buya Hamka tulis banyak tentang Pancasila, Buya Nafir banyak tulis tentang Pancasila, Kiai Haji Saifuddin Zuhri tadi dari NU. Ini penting. Jadi itu satu langkah pertama kita gali pemahaman para ulama Islam Indonesia tentang Pancasila. Kaji baca. Gitu ya. Dan terus coba diajarkan di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah universitas Islam agar mereka paham bahwa Pancasila ini Islami. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya singgung sebetulnya
juga nasihat para tokoh bangsa dan para ulama juga Bung Hatta juga sempat singgung itu, jangan Pancasila jadikan agama. Jadi Pancasila betul landasan negara, tapi dia bukan agama. Jadi jangan mengagamakan Pancasila. Jangan mengagamakan Pancasila. Itu dua penting tuh. Jadi pada akhirnya ya Pancasila bukan agama, Pancasila dasar negara. Itu titik sepakat, istilahnya kalimatin sawa. Ini Islam ini kan kita mau terapkan dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tapi kan narasinya nggak bisa kalau dengan Muslim ya udah ayah-ayah kita sepakat, ulama-ulama kita dahulu sepakat. Narasinya bukan Quran dan Sunnah langsung, tapi Pancasila. Toh Pancasila dijiwai Quran dan Sunnah. Tapi Pancasila bukan agama. Pancasila itu dasar negara, titik temu unsur-unsur bangsa. Masya Allah ya, benar-benar kita belajar banyak dari situ. Nabi Muhammad SAW aja, piagam Madinah penting, piagam Madinah. Itu kan Nabi bisa aja sudah datang, udah cukup Quran Sunnah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak Mas Riki? Nabi piagam Madinah isinya negara Madinah ini berdasarkan Quran Sunnah. That's all, titik. Nyatanya nggak begitu nyatanya. Kita bisa lihat Sirah Ibnu Hisham ya, teks piagam Madinah tersebut. Ya, itu bahas narasi yang Nabi SAW gunakan, narasi yang diterima kalangan-kalangan baik, Yahudi, kalangan musyrikin Madinah, dan masyarakat yang diatur oleh Nabi di Madinah, masyarakat yang beragam, nggak satu masyarakat yang majemuk. Nabi contohkan begitu cara narasinya begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi tadi pertama memahami Pancasila, kita belajar para ulama bagaimana Pancasila. Yang kedua, Pancasila jangan diagamakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita sendiri memperkuat keislaman setiap diri kita, juga masyarakat kita perkuat keislaman tersebut. Karena dengan kuat keislaman kita, ya, dan udah tadi memahami Pancasila yang betul, jadi Pancasila sudah dibangun betul, Islamnya kita diperkuat, maka justru semakin kuat Pancasila tersebut. Nggak ada yang lagi yang berkhianat. Gimana? Mau menghinti Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terus dia ternyata tidak mewujudkan itu. Berarti Ani nggak menjiwai Pancasila, mengabaikan Pancasila. Pancasila nyuruh kita untuk kerakyatan itu musyawarah, enggak. Pancasila nyuruh kita mempersatukan Indonesia ini, enggak. Mengotak-kotakan bangsa, dan seterusnya. Berarti kan bertentangan dengan Pancasila. Korupsi itu enggak sesuai Pancasila berarti. Ya, apalagi merusak atau melecehkan agama itu berarti nggak sesuai Pancasila. Malah boleh kita bilang sebetulnya, Mas Riki dan teman-teman, meninggalkan sholat itu nggak sesuai Pancasila. Meninggalkan sholat ya, kamu sholat subuh di skip gitu, itu nggak sesuai Pancasila tuh. Bener nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak? Oh, kamu katanya cinta Pancasila tapi nggak sholat subuh. Kok gitu bisa nggak sesuai Pancasila? Ya, karena Pancasila kan begitu meninggikan posisi agama. Anda Muslim, agamanya Islam. Islam, rukun Islam itu sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat 5 waktu. Kamu skip sholat subuh, pada akhirnya berarti secara tidak langsung tidak mengamalkan Pancasila. Orang yang nggak sholat subuh, orang yang nggak menjaga pandangan, Mas Riki, ya, lihat Instagram akun-akun yang mengumbar aurat gitu ya, follow-nya atau lihat, itu sesuai Pancasila nggak itu berarti? Nah, untuk teman-teman, orang yang tidak menjaga pandangannya, nah, di jalan, di kereta, di internet, berarti nggak menjalankan Pancasila tuh. Itu kata Pak Air Fakhrudin tahun 68 sampai 90, beliau bilang gitu. Orang kalau jangan ngamalin Pancasila, sebentar saya mau. Afwan, suaranya agak putus. Bentar, saya atas buat ya. Cek. Oke. Ya, udah bisa. Ya. Jadi gitu, 3 langkah
memandang betul Pancasila sebagai landasan ideologis, yaitu yang pertama kita kaji pandangan para ulama kita tentang Pancasila. Para ulama, terutama para ulama-ulama yang menyusun Pancasila itu sendiri atau hidup di masa-masa awal kemerdekaan. Itu penting. Kita baca lagi, kita kupas lagi baca. Terus yang kedua, tadi Pancasila jangan diagamakan. Posisikan Pancasila sesuai posisinya. Sebagaimana dikatakan para founding fathers juga. Yang ketiga, kita perkuat keislaman kita. Karena dengan demikian berarti kita memperkuat pengamalan kita terhadap Pancasila. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Torik ya. Maaf kalau kurang berkenan. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Sangat mendalam sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan tertulis ya, Mas Riki ya. Walaupun boleh silakan kalau mau nanya langsung, tapi ini pertanyaan tertulis sepertinya banyak yang penting. Dari saudara Sukuniki. Mahmud Sulani dari mana? Jogja. Mas Mahmud dari Jogja. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan orang mengatakan bahwa memilih Pancasila berarti mengikuti togut, Ustaz? Tadi sudah saya singgung jawabannya. Apa jawabannya? Berarti keliru memahami Islam atau keliru memahami Pancasila. Itu jawabannya. Kan togut artinya apa? Kullu ma'budin siwallah. Ini yang disembah, diibadahi. Ibadah maknanya luas. Yang diibadahi selain Allah. Nah, maka kalau kita memahami Pancasila keliru ya, Pancasila jadi togut. Padahal kan nggak gitu Pancasila aslinya. Ya apa kalau dipandang keliru juga salah jadinya. Internet kalau dipandang keliru, internet togut bisa juga. Bisa. Tapi kan nggak begitu cara memandang internet yang sebetulnya. Contoh. HP bisa jadi togut. HP itu bisa jadi togut kalau dia salah dipahami ya. Whatever, apapun. Bener nggak? HP bisa jadi togut nggak? Bisa nggak? Satu ketika HP kita jadi togut. Bisa saja. Tapi saat itu bukan HP itu sendiri togut, enggak. Pola pikir kita, muamalah kita, interaksi kita, HP itu yang menjadikan HP bak togut. Sesembahan selain Allah. Tapi kalau betul mau Pancasila, sebagaimana yang memang para ulama kita dahulu, ya susun, pahami, mengamalkan, maka dia bukan togut. Atau kita salah paham Islam, pemahaman Islamnya belum betul utuh, misalnya gitu ya. Maka baru bisa. Wallahu a'lam. Gitu Mas Mahmud ya. Ini kalau kita sama-sama belajar, maka insya Allah nanti dari saudara Mas Ilhamuddin dari Solo, izin bertanya, setelah penjelasan dari Ustaz terkait sejarah Pancasila dan Islam begitu erat, pertanyaan saya lantas mengaku Islam saat ini justru jadi kambing hitam dari Islam Pancasila. Nah, pertanyaan saya, tanya emang kambing hitam kan Mas Ilham? Nah, kok bisa umat Islam dikambing hitamkan? Jadi anjak umat anti Pancasila. Ya, bisa jadi ada dua sebab juga. Sebabnya bisa jadi dari luar umat Islam sendiri ya, atau luar ya Muslim tapi ya coba-coba menyudutkan Muslim bisa jadi ada juga. Atau juga ada sebagian umat Islam memang ya. Yang mungkin keliru memahami Pancasila atau keliru bersikap terhadap Pancasila, bisa jadi dua-duanya itu terjadi. Walaupun mungkin dominan yang pertama, ini memang ada yang berapa sih umat Islam yang memusuhi Pancasila, anti Pancasila, berapa sih kalau ada ya? Anda ya, misalnya ada. Berapa sih? Apa semua umat Islam? Apa berapa persen umat Islam? Enggak. Gitu ya. Dan itu bisa diajak duduk, bisa diajak ngopi, diperjelas, diskusikan. Paham kadang-kadang beda istilah, tapi maksudnya sama. Bisa jadi. Kadang begitu kadang. Sama-sama mau menegakkan Islam, mengamal Islam, sama-sama cinta Islam, cinta negara Indonesia. Cuma kadang narasinya aja kurang pas. Kadang begitu. Khilaf lafzi istilah kalau diusul. Perbedaan tidak substansial. Kadang bisa jadi. Tapi faktor pertama itu lebih dominan bisa jadi. Pandangan Al-Fakir, boleh setuju, boleh enggak. Itu tadi, memang ada pihak dari sebagian umat Islam yang atau dari luar umat Islam sendiri. Atau mungkin bahkan dari luar Indonesia gitu ya. Bisa jadi. Yang coba umat Islam. Dan itu sudah terjadi sebetulnya dari tahun 50-an itu. Kalau kita lihat pidato-pidato di debat-debat konstituan itu memang ada usaha seperti itu Mas Ilham. Ada usaha dari kalangan tertentu, partai tertentu yang memang umat Islam ini umat yang anti Pancasila. Ada seperti itu. Nanti bisa dilihat, baca aja nanti diskusi debat-debat konstituan itu tahun 55 sampai 59. Cari aja di internet, banyak bukunya dibeli. Nanti bisa lihat, oh ternyata sejarah berulang. Seperti itu, wallahu a'lam. Gitu ya. Kemudian bisa menjawab, silakan Pak.
Oke, Mas Ilham. Boleh direspon. Jawaban saya silakan direspon. Mas Riki, still with us? Oke. Dari Mas Noval, Ustadz Noval ya, dari Kairo. Sama-sama kita orang sama-sama diaspora ya. Saya di seberang Laut Merah, beliau di Laut Merah, subsidi sudut sana, saya sudut sini. Kairo. Ada yang mengatakan kalau Pancasila itu memiliki persamaan dan perbedaan. Mungkin tanggapan saya. Maksudnya mungkin Pancasila persamaan dengan Islam dan perbedaan dengan Islam gitu kali ya. Ya kalau perbedaannya tadi Pancasila bukan agama, Islam adalah agama ya. Pancasila bukan agama, Islam agama ya benar. Pancasila lahir dasar negara Islam. Apa gimana? Katanya Pancasila ada yang bilang sama dengan Piagam Madinah dan ada yang bilang berbeda. Nah, itu bagaimana itu tanggapan Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Noval. Oke, jadi ini pertanyaannya kurang dikit ya. Jadi dengan Piagam Madinah, ada tulisan bagus tentang mengkaji Piagam Madinah. Jadi tulisannya guru kami, Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Itu beli buku beliau, tesis beliau tentang itu. Bagus. Juga beberapa buku terkait dengan itu. Ini mengkaji benar-benar Piagam Madinah dilihat, ya, dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia. Dan Masya Allah sebetulnya Piagam Madinah itu keajaiban dunia. Luar biasa, karena dia konstitusi tertulis pertama di dunia. Bahkan negara-negara lain, Romawi segala konstitusinya nggak tertulis. Madinah terobosan Arabi Saudi. Bayangkan, bahkan padahal itu terjadi di bangsa Arab yang umi, yang illiterate. Ini luar biasa. Memang umat Iqra seperti itu harus. Jadi kalau memang nanti dari pembacaan saya terhadap Dr. Khalil, saya juga tulisan-tulisan terkait ya. Persamaan banyak bang. Ya kalau ada perbedaannya tidak berarti Pancasila tidak sesuai Islam, itu aja. Ada perbedaan ya, perbedaan jumlah poinnya, perbedaan konteksnya, gitu ya. Penyusunnya beda. Penyusun Pancasila panitia 9 mau mewakili beberapa unsur. Piagam Madinah ya tidak seperti kan gitu. Jadi ya kalau memang dimaksud perbedaan yang tidak menjadikan Pancasila bertolak belakang dari sisi keislaman dengan Piagam Madinah, maka oke. Tapi kalau maksudnya perbedaan yang substansial, artinya Piagam Madinah Islami, Pancasila tidak Islami, itu saya diminta tanggapan ya, saya nggak setuju. Ya, jadi kalau dimaksud perbedaan yang artinya Piagam Madinah Islami, Pancasila nggak Islami, maka tanggapan saya nggak setuju. Kalau perbedaan seperti itu. Tapi perbedaan faktor lain non yang tadi, kayak memang seperti itu kenyataannya. Bisa dilihat. Ya, tadi nama bukunya apa ya tadi yang Ustadz sebut itu tentang siapa namanya, lupa nama tokohnya. Khalil Nafis. Bentar, saya judul bukunya. Nih. Judul bukunya Piagam Madinah dan Deklarasi HAM. Sebentar saya kasih covernya. Piagam Madinah, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Mungkin ini Sinar Grafika penerbit Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya, dan banyak buku terkait sebetulnya. Jadi kita bisa baca, menjelaskan rinci gitu ya. Dan termasuk sering dikaji kok masalah Piagam Madinah, dan harusnya umat Islam sendiri dia paham Piagam Madinah. Saya pernah buat bikin pengajian khusus tentang ini sebetulnya di FKUI, di RI KUI ilmu kesehatan. Pernah awal. Saya tahu videonya ada atau enggak, tapi saya pernah sepertinya dengar. Gitu barangkali Mas Ustadz Noval. Terima kasih banyak. Ustadz, saya panggil Ustadz mungkin. Mas Al-Azhar, Ustadz Noval ya. Ya sama-sama Ustadz. Kita sama-sama. Karena Ustadz Noval ini calon Ustadz ya, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan umat Ustadz Noval ya. Jadi semakin paham Pancasila, semakin paham. Dari saudari Novianti dari Purworejo sepertinya. Izin bertanya, jika kita
jika kita kaitkan dengan saat ini sering terjadi perbedaan pendapat pro kontra, jangan berita, tak jarang berita juga jadi kompor kurang baik sehingga rakyat terkesan tidak percaya dengan berita langkah yang kita ambil dalam mencari palsu. Terlebih di masa pandemi ini adalah bagaimana? Tentu ya pada akhirnya Islam punya prinsip fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat Al-Anbiya, surat An-Nahl. Juga punya itu satu, jadi bertanya pada pakarnya. Jadi, kalau pandemi virus ya pakarnya pakar virologi gitu, dokter. Gitu ya. Jadi ya Ustadz, kita hargai Ustadz, tapi Ustadz pun tidak menguasai semua ilmu. Kalau Ustadz sekaligus dokter it's fine. Tapi bisa jadi Ustadz Pak atau kebanyakan memang Ustadz ya tidak sebegitu paham dan detail kedokteran. Yang lebih paham ya Kementerian Kesehatan sejenisnya. Satu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah wa idza surat An-Nisa wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la 'alimahu alladhi yastambitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum warahmatullahi. Surat An-Nisa ayat 83. Surat An-Nisa ayat 83 itu prinsip kedua. Dua prinsip ini cukup barangkali adalah tadi apa? Seandainya mereka mengembalikan urusan-urusan isu-isu besar seperti isu pandemi ini pada pihak-pihak yang memang berwenang, maka akan tenang, tidak akan kacau. Tapi kalau kita nggak serahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini, isu-isu besar negara, ya kacau berantakan. Termasuk misalnya dalam isu ekonomi syariah. Jual emas nyicil itu gimana? Saya contohnya. Ada yang bilang halal. Ini isu besar, saudaraku. Di SNMI sudah fatwakan. Kalau kita terus panaskan ini ada bahas ini, silakan kalau masalah pribadi dibawa ke ranah pribadi. Tapi kalau jadi debat publik tidak produktif. Karena sudah ada pihak-pihak yang memang berwenang memfatwakan, jadikan aturan dan seterusnya. Apalagi fatwa DSN MUI berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 itu otomatis mengikat fatwa DSN MUI ya. Beda dengan fatwa MUI lainnya. Itu contoh. Terus jenisnya lah. Mungkin prinsip ketiga kalau bisa ditambah adalah atiullah wa atiur wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri adalah ulama dan umara. Ya, silakan kita boleh berdebat tentang siapa ulil amri, misalnya ada yang mungkin berbeda pandangan, ada akhirnya yang mungkin ada rincian-rincian. Tapi dalam isu-isu seperti ini jelas para ulama di Indonesia MUI bisa sudah fatwakan. Dan tentu pada akhirnya atiullah ada atiu, wa atiur Rasul ada wa atiu lagi. Ulil amri nggak ada. Kata para ulama seperti Ibnu Katsir katakan, maka ulil amri ketaatan terhadapnya berarti harus ya tidak boleh bertahan ketaatan pada Allah dan Rasul. Seperti itu. Dan memang Rasul juga bersabda la ta'ata fi ma'siyat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini tiga prinsip itu dari Al-Qur'an. Satu, fas'alu ahla dzikri, tanya pada pakar. Dua, walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kembalikan isu-isu besar itu kepada pihak yang berwenang. Tiga, ikuti arahan para ulama umara yang memang dalam hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita ini ya, jangan menjadikan lockdown atau sejenisnya itu cuma kebijakan pemerintah Indonesia, itu keliru. Ulama Rasuli pun begitu, ulama Mas Al-Azhar begitu, tanya Ustaz Novel ya. Gitu. Saya nggak tahu di Al-Azhar udah kemarin terawih bisa nggak? Ada hamil lagi nggak? Nantinya kayak gitu ada yang mengesankan itu semua cuma Indonesia aja. Enggak, ulama-ulama negara lain juga sama seperti itu. Ngomong ada buku tulisan rujukan bahasan kita seperti judul malam ini. Oke, ada beberapa bagus seperti misalnya bukunya Ustaz Adian Husaini. Bagus tentang Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Itu buku bagus tahun 2009, saya ingat saya beli dan baca tahun 2012. Nah, masih ada bukunya sekarang. Walaupun dipinjam teman gitu sampai saya beli lagi akhirnya. Tapi itu nggak akan selalu buku luar biasa banget tulisan Ustaz Dr. Dian. Nah, beliau tokoh yang sering diundang ya kementerian-kementerian atau MK jenisnya untuk bahas tentang Islam dan Pancasila. Pandangan yang sangat moderat, pandangannya. Dan beliau salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Jadi anggota Majelis Tabligh Pusat. Dan juga banyak tulisan-tulisan lain. Nah, ini gitu. Itu ya. Itu salah satu lah. Mungkin yang paling sederhana dan populer juga. Dan beliau beberapa kali mengadakan seminar online juga, jadi bisa. Beliau merakyat ya, penulis dan sering YouTuber juga. Dari Ustadz Izul ya, Ustadz Izul dari Sragen. Ini guru saya.
Mau tanya, udah disiap tadi. Oke, itu dari saudari Arin. Ini atau dari mana? Saudari Arin. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diperkenalkan dalam mata pelajaran PPKN. Oke. Di sisi lain, mata pelajaran agama Islam, pandangan hidup seorang Muslim adalah Al-Quran. Berdasarkan pemahaman tersebut, dari lapangan soal mencerminkan Al-Quran dan Pancasila berbeda bahkan tangan. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Pelajaran PPKN, kalau benar ngajarin ya, benar dipahaminya. Pelajaran agama Islam, kalau benar diajarin dan dipahaminya, yang nggak bertentangan. Kalau ngajarin yang nggak benar, entah ngajarin Pancasila atau PPKN-nya, atau ngajarin agama Islam yang nggak benar, salah satunya nggak benar aja, nah, baru nampak bertentangan. Kayak gitu ya. Sebenarnya. Jadi saling melengkapi. Dan ini penting, saya juga mau bilang ke teman-teman. Ini dua peran yang strategis sebetulnya. Yaitu apa, teman-teman? Itu masuk jurusan mungkin ya. Ingetin teman-teman adik-adik kelas kita ya. Coba dorong mereka masuk jurusan pendidikan guru agama Islam sama pendidikan guru PPKN, guru kewarganegaraan. Coba, Mas Riki di UNS ada nggak jurusan itu? Kayaknya ada di UNS. Di Solo tuh nggak ada IKIP terpisah kan, UNS. Kan kalau di Jakarta ada UI, ada UNJ, di Bandung ada ITB, ada UNPAD, ada UPI kan gitu terpisah. Setahu saya UNS nyatu kan, FKIP-nya kan. Iya toh. Ada nggak jurusan guru agama Islam atau guru PPKN? Ada nggak? Ada toh. Kalau agama Islam belum ada, tapi kalau PPKN ada. Belum ada. Ada naik. Itu coba teman-teman ya, anak SMA yang pinter-pinter ya, coba pengen ya berkontribusi untuk bangsa, itu nggak harus jadi ustadz. Saya bilang nggak harus jadi ustadz. Jadi guru agama Islam di sekolah. Wah, luar biasa itu. Jadi PNS gitu. Itu ustadz juga loh guru. Saya ingat guru agama Islam saya ya, SMA 1 Bekasi. Masya Allah, semoga Allah jaga. Pak Mansur, Pak Asmawi, dan lain-lain. Pak Mansur itu ngajar kita bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab ke beliau. Ya. Jasa beliau besar lah buat saya. Terus ada lagi guru Pak Asmawi. Itu hafiz Quran 30 juz beliau. Guru SMA 1 saya. 1 Bekasi. Saya setoran hafalan ke beliau beberapa juz. Sampai saya lulus SMA itu sudah hafal SMA ya. SMA berarti 8 juz. Tapi sebelum kuliah 12 juz. Masa antara SMA dan kuliah itu. Habis UAN, habis UN gitu ya. Tambah 4. Intinya gitu deh. Ini nggak main-main tuh guru agama Islam. Juga guru PPKN. Saya ingat guru PPKN Bu Yus. Dan seterusnya saya. Masya Allah, saya sering ngobrol langsung. Saya juga dulu mewakili sekolah ya. Lomba hafal undang-undang dasar. Jadi saya lombanya itu sampai semifinal sih waktu itu. Sepertinya nasional kan. Iya, tingkat nasional diselenggarakan TVRI. Tapi semifinal kalah. Jadi saya udah saya ingat untuk ngapalin undang-undang dasar, juga ngapalin tap-tap MPRS. Oke. Ada yang bertanya, Lulu Al-Munawar dari mana? Oke, Kak Lulu, Mbak Lulu. Jadi kalau misalnya ada soal TWK, PNS, ada soal pilih soal tukeran, kalau kita jawab Pancasila itu dosa ya Ustaz. Ya, dosa dan keliru secara konstitusional, gitu ya. Jadi jawabnya apa? Jawabnya milih dua-duanya, nggak bisa dipisahkan. Kayak gitu. Allah SWT. Ya itu bagus nih, pesan Novel. Ya, mantap, itu penting. Dan banyak buku-buku lain juga. Tadi saya kasih buku KJ Farid, Ustaz. Apa namanya? Mas Farid Masudi tentang cara undang-undang dasar perspektif Islam itu bagus juga. Dilihat ada dalil-dalil ini. Ada dalilnya. Dari saudara Adit, Mas Adit dari Sukoharjo. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah Pancasila itu sebuah jalan menyembuhkan beragama karena melihat banyak yang mengerti Pancasila tapi tidak mengamalkan isinya? Nah itu problem. Iya, masalahnya gitu, ada gembor-gembor Pancasila tapi nggak ngambil isinya. Ada lagi lebih parah, Mas Adit. Ada yang pengen Pancasila jadikan Ekasila, itu juga parah juga. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Pancasila pengen dijadikan sila Ekasila. Bukan sila pertama lagi. Nah, ini bukan sila ketuhanan gitu. Ya. Itu masalah juga. Jadi ada yang di sisi lain ada yang merongrong Pancasila secara konsep, pemahaman, ada lagi yang secara Pancasila itu sendiri, ada yang pengamalannya. Ya Masya Allah ya, PR besar seperti itu. Dan sederhana, kita nggak perlu bikin ya jangan mengagamakan Pancasila, betul? Ya, Pancasila. Prinsipnya kalau mau memperkuat Pancasila, perkuat Islam. Ajarkan Islam, taat Allah, taat Rasul, Islam. Islam yang betul, Islam yang komplit, yang kafah.
yang toleran, menghargai, pasti toleran. Agama paling toleran jelas. Kalau nggak toleran ya nggak Islam. Kemudian Islam yang teguh dengan prinsip, ya, bertauhid. Dimana tadi kan jelas ya bahwa sila pertama itu tauhid. Maka kalau ini kata Mr. Kasih langsung aja ya, kalau ada Muslim kedukun itu nggak Pancasilais, nggak ngamalin Pancasila tuh kalau Muslim kedukun. Kalau Muslim, kalau zaman sekarang berarti percaya horoskop, kan nggak bertauhid tuh. Kan tadi jelas, ulama-ulama yang bilang bahwa sila pertama tauhid dengan prinsip pemahaman konsep keimanan Islam. Jadi kalau nggak bertauhid, melakukan kemusyrikan, berarti saya Pancasila nggak musyrik. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya mau Pancasila dipahami betul, karena Pancasila sesuai dengan Islam, Islam jiwa Pancasila, berarti perkuat paham Islam. Termasuk bikin kajian inspirasi ini, Mas Diki, terima kasih teman-teman Karanganyar. Itu berarti bagian dari memperkuat Pancasila, Masya Allah. Teman-teman panitia Pancasila seperti itu. Memperkuat Pancasila. Ngajarin orang biar nggak korupsi, ngajarin orang biar menjaga pandangan, ngajarin orang biar tepat janji, ngajarin orang bla 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 seterusnya. Itu biar bertauhid, nggak musyrik, itu berarti bagian dari memperkuat, mendukung Pancasila. Allahu a'lam. Oke, terus bagaimana menyikapi inil hukmu illa lillah? Penting ya, ingat itu. Perkataan inil hukmu illa lillah kan ayat Quran. Yang itu pernah dikatakan oleh sebagian tabi'in kepada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyetujui tahkim, peristiwa tahkim itu didamaikannya dua pasukan para sahabat dan tabi'in yang berbeda ijtihad, berbeda sudut pandang sehingga nampak seperti berperang, gitu ya. Kemudian ditengahi damai. Ya udah kita damai, ditengahi oleh hakim-hakim. Maka ada sebagian orang memahami, wah, menunjuk hakim arbitrase untuk menengahi perbedaan ijtihad para sahabat tersebut yang sampai bikin berujung konflik, boleh kita sebut seperti itu. Atau kesalahpahaman, dipandang mereka berarti berhukum pada selain Allah. Bayangin, masa menunjuk hakim itu dianggap menunjuk hakim manusia, yuk kita tunjuk orang yang menengahi. Itu dianggap bertentangan dengan prinsip Quran. Itu dibawakan oleh mereka ayat ini hukmu lillah, hukum itu hanya milik Allah. Lah, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ini ucapan mereka adalah kalimatul haqqin urida bihal batil. Ucapan yang betul, tapi maksudnya keliru. Maksudnya batil. Kenapa? Ya, menunjuk hakim arbitrase, penengah konflik, perbedaan pandangan, itu kan memang ya nampak seperti berhukum pada selain Allah. Tapi padahal itu justru mengamalkan hukum Allah, karena Allah sendiri yang nyuruh. Khalifah Abi Thalib juga Ibnu Abbas juga perkuat ini saat diskusi dengan kelompok tersebut. Dia bilang, Allah kan dalam urusan talak aja wa asyidu zawi adl minkum. Dalam urusan dam haji aja gitu. Yahkum bihi zawi adl minkum. Jadi Allah mensyariatkan ada kasus-kasus yang manusia itu jadi penengah hukum. Tapi ketika dipahami, nunjuk hakim menengahi perkara itu berarti berhukum dengan selain Allah, ya jadi dipahami keliru. Jadi dipahami pentogutan hakim. Bayangin, hakim pengadilan agama atau hakim whatever ya. Banyak kan hakim sejari qadhi. Itu kalau dipahami keliru, ya mereka togut. Karena mereka berarti orang kita berhukum pada selain Allah. Tapi kan pemahaman tersebut nggak betul. Berarti Pancasila bisa. Kalau memahami Pancasila betul, ya, maka tentu pada akhirnya kita menjadikan landasan hukum negara Pancasila di jiwa Islam, maka seharusnya tidak bertentangan dengan Islam dan tidak menjadi tadi bertentangan dengan inil hukmu illa lillah. Dan berarti penting di sini untuk semua pihak itu paham betul Pancasila jiwa Islam, tidak bertentangan dengan agama, memberikan hak orang Islam untuk mengamalkan ajaran Islam. Dan kita bersyukur hari-hari ini banyak perkembangan positif ke situ ya, seperti ada negara akhirnya membuat aturan zakat, aturan wakaf, negara memberikan kesempatan berjilbab, itu luar biasa. Kalau ada coba-coba salah paham Pancasila, dianggap kamu pakai jilbab berarti kamu nggak sesuai dengan Pancasila. Nah, itu berarti dia sendiri yang menyebabkan orang salah paham terhadap Pancasila, menjadikan Pancasila landasan negara jadi inil hukmu illa lillah. Sekarang saya mau bilang gini, teman-teman tahu nggak? Dasar negaranya
Arab Saudi, ini saya kuliah di Arab Saudi, jurusan saya jurusan studi peradilan. Tahu nggak? Saudi itu punya undang-undang dasar nggak? Punya konstitusi tertulis nggak? Apa langsung Quran Sunnah? Pertanyaan saya. Ini tahu nggak? Ini ada anak Saudi nggak? Apa namanya? Ustaz Ahmad Hari. Apa? Hari nih dari Qasim. Apa nama undang-undangnya, Ustaz? An-Nidhamul Asasi lil Hukum. Nama undang-undang An-Nidhamul Asasi lil Hukum. Itu pasal-pasal juga, pasal 1, 2, 3. Ya, tapi isi pasalnya jelas. Betul jiwai apa dan jiwai Islam, maka jelas mengatakan bahwa sumber tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada akhirnya itu berupa undang-undang. Saya nggak bilang, ya saya nggak menyalahkan apple to apple, tapi bahwa pada akhirnya sesuatu yang tertulis dengan narasi yang berbeda, nggak Quran Sunnah otomatis gitu ya, langsung directly secara langsung Quran dan Sunnah, gitu ya. Itu nggak bertentangan dengan Islam. Nah sekarang gini, so ada apa? Kalau dia bertanya, tapi kan berarti Allah udah bilang, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Itu bisa terjadi kalau memang memahami Pancasila keliru. Misalnya kamu, misalnya dalam ekonomi, kamu nggak boleh ekonomi syariah karena bertentangan dengan Pancasila. Ekonomi syariah dianggap ekonomi anti Pancasila. Ekonomi yang Pancasila itu ekonomi riba, misalnya contoh. Bisa nggak ada atau pernah dengar nggak orang bilang gitu? Atau mungkin nggak ada orang bilang gitu? Mungkin nggak? Mas Riki atau teman-teman yang lain. Mungkin nggak ada orang bilang ekonomi ya kalian ini nggak boleh ekonomi syariah, itu ekonomi anti Pancasila. Ekonomi Pancasila berarti yang riba, ada ribanya. Mungkin nggak ada orang bilang gitu. Nah kalau ada orang bilang gitu dan itu kemudian dijadikan pahaman resmi Pancasila, saat itulah Pancasila berarti kalau kita ya ini hukum lillah saat itu. Yang salah bukan Pancasila ya sebetulnya, tapi memahami Pancasila saat itu ya keliru. Ngerti nih? Sama kayak gini deh. Mungkin nggak ada orang bertanya, kamu pilih ikut Al-Quran Sunnah, pilih ikut ulama? Ayo, pilih Al-Quran Sunnah, pilih kitab ya Nahdlatul Talibin gitu. Mungkin nggak? Cek. Kenapa? Oke, cek. Nah. Jadi kadang bisa aja, jangankan Pancasila, buku fikih itu kalau dipahami secara keliru, itu bisa dipertentangan juga kok dengan Quran dan Sunnah. Kita bisa anggap orang yang pegang pendapat ulama berarti tidak berhukum dengan Allah dan Rasulnya. Bisa. Tapi kan nggak seperti itu cara memahami. Ya kalau dicoba-coba ulama ini dianggap berseberangan dengan Quran dan Sunnah terus secara kaku, secara ekstrim gitu misalnya. Ya bisa dibahasakan, dinarasikan, memegang pendapat ulama berarti pada ada dalilnya, berarti dianggap mengikuti Allah selain Allah dan Rasul. Bisa saja. Jadi tidak terbatas pada Pancasila. Bahkan buku-buku fikih pun bisa. Pendapat ulama pun bisa. Tapi pemahamannya kan nggak seperti itu. Jadi pada akhirnya kembali ya kita memahami Pancasila. Dan ini tugas umat Islam. Umat Islam ini harus kita perjuangkan agar hak umat Islam menjalankan aturan Islam secara utuh, bahkan termasuk dalam pidana, kita harus perjuangkan. Harus perjuangan masih kita. Kalau masih ada aturan Islam, kita belum bisa amalkan di Indonesia. Yuk kita perjuangkan. Ayo. Karena itu dijamin secara oleh konstitusi, kita menjalankan agama kita secara utuh loh. Berarti kan yang menjalankan agama berarti kan secara utuh. Jadi kalau ada di dalam hadirin sekalian merasa saya nggak bisa nih menjalankan Islam secara terhalang konstitusi, itu keliru sebenarnya. Atau ada yang memahami konstitusi secara keliru. Karena faktanya justru dijamin. Ayo kita perjuangan bareng-bareng dan itu sesuai kok dengan Pancasila. Pelan-pelan dengan hikmah kita sadarkan masyarakat bahwa penting sekali menjalankan Islam secara utuh dan itu dijamin konstitusi. Dan bahwa pada akhirnya kalau umat Islam jalankan Islam utuh, justru akan semakin maslahat untuk Indonesia. Semakin maslahat. Semakin umat Islam konsisten jalankan Islam secara utuh, membawa keberkahan untuk Indonesia. Tidak akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Tidak akan.
Memang ada sebagian yang coba kalau Islam dia dilaksanakan itu nih akan menimbulkan perpecahan bangsa. Nggak usah jauh-jauh, Bank Syariah itu ada loh pihak ya bilang ini memecah belah bangsa. Ini anti Pancasila. Ada loh yang kayak gitu. Karena di satu tempat, di satu provinsi di demo Bank Syariah dianggap anti Pancasila, memang tidak dengan nilai-nilai keindonesiaan. Ini kan berarti pemahaman mereka yang keliru sebetulnya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Uang suap. Ya. Ada pertanyaan dari panitia. Panitia nanya nih. Memperjuangkan khilafah di Indonesia bertahan dengan Pancasila tidak? Nah, itu khilafah yang bagaimana? Khilafah tuh beragam konsep di lapangan tuh khilafah banyak. Ya. Kalau kita lihat khilafah menurut Sunnah wal Jamaah, ya, pemahaman yang jelas dalam buku para ulama sudah Allah kama sultaniyahnya Qadiyawiyah al-Khamsultanahnya Imam Al-Mawardi, Asy'ariyah Syariah, Syekh Islam Taimiyah, buku-buku seperti itu ya. Buku siar juga, ilmu siar. Nah, bagaimana konsep khilafah, maka tidak bertentangan dengan Pancasila. Lagi-lagi tadi, pokok Pancasila dipahami betul, konsep khilafah dipahami betul, nggak bertentangan. Tapi kalau salah satu yang dipahami keliru, bisa bertentangan. Seperti itu. Makanya dalam hal ini sebetulnya kita harus pelajari dulu. Saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban secara rinci, waktu terbatas, sehingga pada akhirnya butuh saya tampilkan beberapa data penting. Dan juga mungkin butuh bicara yang lebih pakar lagi. Tapi saya ambil mata kuliah ini ya, al-alaqah dualiyah ya, di 2 semester lalu. Belajar itu ilmu siar. Ini hukum internasional Islam di kampus saya S2 di Jeddah. Itu kita kaji betul apa definisi Darul Islam, definisi Darul Kufar, definisi Darul Harb, ada juga definisi Darul Ahad, ya jenisnya whatever. Kemudian juga ada bagaimana konsep khilafah itu sendiri, kapan seorang disebut khalifah. Dan pada akhirnya konsep ideal khalifah itu sendiri, ya berarti hanya di zaman Khulafa Rasyidin. Dan nanti Imam Mahdi itu, sebagaimana hadis dari Imam Ahmad, Tabrani dan lain tentang khilafah ala manhajin nubuwah yang ideal. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada antara masa itu. Kata Nabi al-khilafah itu mimba di salah satu dasar. Khilafah setelah 30 tahun. Ini sampai selesai khilafah Rasyidin. Kemudian berpindah ke Bani Umayyah. Daulah Umayyah atau khilafah Umayyah. Gitu ya. Oke, clear ya. Nah, sebentar saya ngomong. Berarti sebetulnya khilafah Umayyah itu tidak disebut khilafah ideal. Betul ya? Bani Abbas, berarti Abbasiyah sama, tidak ideal 100%. Khilafah Utsmaniyah juga begitu. Itu satu penting. Pertanyaan saya, apa kita berani bilang bahwa khilafah itu sudah selesai dengan berakhir khilafah Rasyidin, bahwa Bani Umayyah bukan khilafah, Daulah Abbasiyah bukan khilafah? Setahu saya pun ulama-ulama saudara-saudara kita yang kemudian menarasikan khilafah, mereka mengakui Bani Umayyah itu sebagai khilafah, mengakui Bani Abbas sebagai khilafah, ini Daulah Abbasiyah, dengan segala mungkin ada kekurangannya, mengakui khilafah Utsmaniyah sebagai khilafah, kan gitu. Padahal Nabi sendiri bilang bahwa khilafah itu setelah aku 30 tahun, ini khilafah yang benar-benar ideal. Setelahnya disebut kerajaan, ya, Mulkan Abbad dan seterusnya. Kemudian baru nanti zaman Imam Mahdi khilafah lagi ala minhajin nubuwah, baru ideal lagi. Berarti ada masa disebut kerajaan oleh Nabi, tapi sebetulnya di sisi lain juga dia khilafah. Itu satu. Berarti khilafah pun bisa tidak ideal. Itu pun bisa jadi khilafah, disebut khilafah. Ini khilafah bagaimana maksud? Satu. Dua, khilafah pun banyak ulama, tidak sedikit, itu menyebut, dan kenyataan juga, itu tidak harus satu negara. Seluruh dunia Islam satu negara. Kenyataannya, kasus seperti itu tuh tidak lama terjadi di tengah umat Islam. Walaupun kita mengharapkan itu ya, walaupun kita, ya itu ideal lah, Masya Allah. Tapi kadang-kadang ideal secara konsep, tidak ideal secara realita. Kita pada akhirnya ada sesuatu yang lebih maslahat, lebih besar, dengan kenyataan yang ada. Dan itu ulama-ulama dahulu seperti itu. Kenyataannya negara Islam yang satu, utuh, itu tidak lama. Misalnya setelah Bani Umayyah,
kalau dikudeta tahun 132 Hijriah, ada dua negara Islam, dua kesultanan atau dua kekhalifah. Ya, walaupun pada akhirnya yang mengklaim satu khalifah ya hanya Abbasiyah, tapi secara negara ada negara di Andalusia, Khilafah Bani Umayyah atau Imarat Bani Umayyah, mereka nyebut dirinya Amir. Terus nanti ada sekian negara. Jadi pada akhirnya negara-negara yang banyak buailat di dalam sejarah Islam, sejarah kekhalifahan pun terjadi. Dalam pada itu maka banyak pakar sebutkan bahwa sebetulnya kekhalifahan itu enggak berakhir, walaupun mungkin secara nama resmi itu mungkin berakhir tahun 1924. Tapi sebetulnya secara konsep yang walaupun tidak ideal, itu tidak betul-betul berakhir. Setiap negara selama mereka kemudian mendasarkan negaranya ya sesuai dengan ajaran Islam, Masya Allah, undang-undang kita pembukaan bilang atas berkat rahmat Allah yang kuasa dan dengan diorongkan lagi. Dan seluruh itu Islami sekali. Kalau kita di Pancasila dijuai Islam, dijuai Piagam Jakarta yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi kaum pemeluknya. Jadi pada akhirnya tadi kembali ke pertanyaan yang ditanyakan bahwa apakah memperjuangkan khilafah Indonesia benar Pancasila atau tidak, ya tergantung bagaimana konsep khilafahnya. Nah, pada akhirnya kita sudah bilang sebetulnya Indonesia ini tinggal kita jalankan Pancasila yang betul, Islam yang betul, ya itu sendiri nanti pada akhirnya aturan-aturan Islam akan terterapkan secara kafah, secara utuh. Pada akhirnya apa yang diinginkan oleh apa yang kita dambakan dari sebuah ya what is it called khilafah itu akan terjadi di Indonesia. Nggak usah jauh dari Indonesia. Ada aturan bank syariah, Masya Allah, ada diatur zakat, khudh min amwalihim, negara mengatur zakat, dan seterusnya. Nanti lama-lama pelan-pelan, Masya Allah, tahun 2013 itu sengketa ekonomi Islam itu harus diurus di pengadilan agama. Itu kemajuan harus loh. Pengadilan agama, nggak bisa lagi di PN, pengadilan negeri. Itu kemajuan luar biasa tahun 2013. Jadi jangan sangka pengadilan agama hari ini itu bukan pengadilan isinya cerai, rujuknya gitu. Ya itu juga mungkin paling banyak kasus. Tapi dia lebih luas daripada itu, termasuk ngurusin sengketa bank syariah itu di pengadilan agama. Ini semakin besar dan kita doakan terus lama-lama kembali pengadilan agama kita seperti pengadilan agama di zaman Kesultanan Demak, zaman Kesultanan Samudra Pasai yang betul-betul bahkan mengatur masalah-masalah pidana. Kita harapkan, memang itu kita usulkan ya kepada negara agar diberi kebebasan kaum muslimin untuk memilih, minimal memilih, walaupun sebenarnya wajib ya, tapi andai nggak wajib, memilih, punya hak untuk mengajukan pada hakim, saya mau nih perkara saya diputuskan sesuai dengan aturan Islam. Ya silakan, kan jamin kebebasan menjalankan agama dijamin undang-undang. Bahkan harusnya ada orang kena kasus pidana, dia berhak untuk kemudian saya mau nih sepakat kasus pembunuhan, saya mau sepakat nih dengan aturan Islam. Gimana tuh? Pakai diat, ya gitu. Oh silakan, nggak apa-apa. Kalau kata hakim gitu, wah ini keren. Itu benar-benar berarti menjamin. Lama-lama kita berharap seperti itu dengan bijak, hikmah. Nomor satu sebetulnya kita siapkan masyarakat agar cinta Islam, paham Islam, ya tidak sekuler, ya karena sekularisasi dan paham sekularisme itu sendiri tidak sesuai dengan Pancasila, bahkan tidak sesuai dengan Pancasila. Berkali-kali ya tegaskan para tokoh bangsa kita bahwa Pancasila, Indonesia bukan negara sekuler, tidak boleh disekulerkan. Lama-lama insya Allah kita berharap ya alhamdulillah generasi muda semakin cinta Islam, alhamdulillah. Terus kita jaga pahaman kita agar paham yang Ahlussunnah wal Jamaah yang berat, yang Islam sesuai dengan itulah yang diamalkan Rasulullah SAW, nilai-nilainya, hal-hal qat'inya kita jaga, jangan coba-coba dilanggar hal-hal yang qat'i yang sudah jelas, thawabit kita terus amalkan. Ya. Kemudian juga kita jaga juga bagaimana prinsip al-adatu muhakkamah, bahwa kultur budaya itu dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan hal yang qat'i. Kalau kita utuh ya jalan Islam yang benar, insya Allah akan berubah. Saya mau cerita, Mas Riki, mau cerita. Tadi saya ingin jilbab, tapi ntar saya ke jilbab. Saya sekarang masih bingung sholat dulu. Jadi gini, Buya Hamka tahun 60-an itu nulis buku dari hati Kak. Itu kumpulan artikel sebetulnya di majalah Panji Mas. Beliau bersyukur dan senang banget, girang bukan main, lihat mahasiswa UI itu sholat jamaah saat ospek. Sekarang namanya OKK. Saya dulu ikut juga OKK. Itu mahasiswa di sana. Buyangku bukan main senang, tahun 60-an. Senang apa? Lihat mahasiswa UI sholat jamaah saat ospek.
Jadi ada masalah istirahat ospek itu lagi. Ospek hari-hari ospek terus istirahatnya sholat jamaah. Seneng bukan main goyang. Artinya sebelumnya itu nggak terjadi. Sampai sholat jamaah mahasiswa itu nggak terjadi itu sebelumnya. Masya Allah. Kalau sekarang kan gimana? Ada. Alhamdulillah. Kita kadang melihat hal itu pokoknya dari dulu gitu. Enggak. Sempat ada masa-masanya dia karena habis penjajahan gitu ya. Dan ada ya selek antara kaum santri dan kaum abangan dan seterusnya. Pelajaran agama ya gitu. Nah, usut ternyata itu adalah diantaranya efek dari masuknya pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah negeri, ya, yang didorong ya oleh Buya Nasir saat belum jadi Perdana Menteri tahun 55. Ini Buya Nasir saat jadi Perdana Menteri, Masyumi menang pemilu tahun 55. Teman besar, masya Allah. Buya Nasir jadi Perdana Menteri. Itu beliau diantara mengusahakan agar berundang-undang ya keluar undang-undang mewajibkan pengajaran agama Islam bagi sekolah-sekolah negeri. Tadinya nggak ada loh. Jadi Belanda memang berhasil ya memunculkan generasi Indonesia yang kalau pintar agama aja, kalau pintar dunia nggak ngerti agama atau bahkan musuh agama. Berhasil mereka tuh. Jadi sempat ada generasi Indonesia seperti itu. Pisah benar-benar. Tapi Buya Nasir berusaha ini dorongan para kiai-kiai, para ulama-ulama agar bisa pengajaran agama Islam masuk ke sekolah negeri. Efeknya tahun 55, efeknya tahun 60-an, berarti 5 atau 10 tahun setelahnya, adalah mahasiswa kampus negeri PTN yang dari SMA negeri itu nilai keislamannya kuat karena dulu belajar agama Islam minimal cuma 2 jam. Ayo bayangkan, luar biasa efek. Dan terus sampai sekarang terus. Masya Allah. Dan itu sama sekali nggak bertentangan Pancasila, tidak membahayakan keutuhan NKRI, sama sekali enggak. Mahasiswa soleh, anak rohis, tidak sama sekali membahayakan NKRI, tidak sama sekali membahayakan Pancasila. Justru memperkuat. Cerita lain tentang jilbab, sederhana, jilbab kita semua tahu lah, insya Allah ini agak-agak dekat. Teman-teman tolong baca cerita bagaimana bisa siswi SMA dan SMP negeri itu pakai jilbab. Tolong, ini generasi milenial mungkin nggak tahu bahwa perjuangannya luar biasa itu. Mas Riki udah pernah baca belum? Sejarah perjuangan kakak kita dulu siswi SMA negeri loh, kita bicara negeri. Dia bisa pakai jilbab dulu, kalau kan nggak boleh tuh pakai jilbab. Maka kalau mau pakai jilbab tetap kekeh gitu ya. Ya dia pakai jilbab, begitu masuk gerbang sekolah dibuka jilbabnya. Keluar gerbang sekolah lagi, pas pulang sekolah buka tas pakai jilbab lagi. Masya Allah sampai gitu. Atau pindah sekolah ke sekolah Muhammadiyah atau ke pesantren. Gitu. Tapi terus akhirnya jadi memang dulu ada yang mempertentangkan pakai jilbab itu anti Pancasila, seolah-olah seperti itu. Ada. Jadi hati-hati juga zaman sekarang bisa. Panjang celana itu jadi patokan Pancasila atau enggak? Bisa kan? Bisa enggak? Ada aja orang yang coba panjang celana aja jadi ukuran ini cinta Pancasila atau enggak? Apa hubungannya? Kalau memang orang yang celana dengan panjang tertentu, dia sedang menurut dia minimal menjalankan ajaran Islam, ya berarti dia menjalankan Pancasila secara tidak langsung. Itu juga dia tidak intoleran dan seterusnya panjang. Atau bahkan ukuran ya banyak lah. Pakai jilbab. Jadi seperti itu. Hari ini kan kita menyaksikan ada orang yang mempertentangkan jilbab dan kebaya. Itu kan enggak benar. Bisa aja orang jilbab bahan kebaya bisa juga. Bisa juga tuh juga banyak dulu ya ibu-ibu negara, ibu-ibu tokoh-tokoh kemerdekaan kita pakai jilbab. Mungkin dia pada akhirnya saya mau bilang tadi ya bahwa dengan kita memperkuat keislaman kita, kuat juga Pancasila dan tidak bertahan dan terus yuk kita. Karena kadang-kadang kita nggak perlu banyak mendebatkan istilah-istilah gitu ya, istilah khilafah, syariah. Coba kita lebih fokus sekarang ke substansi. Saya juga tadi sempat bilang ya bahwa saat dibuka kesempatan diskusi, negara bilang, yuk silakan bahas, kita dasar negaranya apa? Ulama kita satu suara, Islam. Dasar negara Islam, betul. Literally, mereka mau NU Muhammadiyah pengen mau dasar negara kita Islam. Tapi begitu udah Dekret 5 Juli keluar, debat selesai. Kita sudah sampai titik sepakat. Sekarang tugas kita yang penting teman-teman adalah maksimalkan kesepakatan ini. Jaga baik-baik kesepakatan. Pelihara, jangan dikhianati. Dan kita bisa menjalankan aturan Islam secara utuh, ya, dalam bingkai Pancasila bisa.
Cuma masalahnya ada mungkin yang pihak-pihak coba bentur-benturkan. Itu aja masalahnya. Maka kita lawan tadi dengan 3 hal tadi. Kita pahami Pancasila, bagaimana pelajari pahaman ulama-ulama Islam Indonesia dahulu terhadap Pancasila. Betul. 2, kita bagaimana tadi? Jangan mengagamakan Pancasila. Dan 3 tadi apa? Agar kita sendiri perdalam Islam yang rajin ngaji. Jaga sholat imam, jaga pandangan. Ya. Dan wallahu a'lam. Ada season tanya kita 3 menit kali ya, sedikit lagi ya. Bagaimana sikap kita jika seorang kita sebelum menjalankan dakwahnya di bidang perpolitikan bahkan jadi dewan namun sulit untuk berubah namun sudah jadi. Oke. Ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya gitu. Syekh, jenengan mewajibkan pemilu. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin itu wajibkan nyoblos. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhu Masyayikhina. Ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar Arab Saudi, Syekhu Masyayikhina, beliau mewajibkan nyoblos. Maka beliau ditanya murid-murid, gimana? Karena anggota dewan itu banyak yang nggak melakukan perubahan apa-apa, nggak ada perubahan berarti. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, andai mereka nggak ngapa-ngapain, kecuali cuma ngisi slot anggota dewan, biar isinya bukan orang jahat, itu sudah sesuatu. Saya ulangi lagi. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin mewajibkan apa? Nyoblos pemilu. Ini khilafiyah, nyoblos pemilu khilafiyah. Silakanlah diskusi di lain tempat. Tapi saya cuma bilang bahwa Syekh Ibnu Utsaimin mewajibkan nyoblos, wajib. Wajib nyoblos. Berarti golput haram kan? Dan fatwa MUI juga gitu tahun 2009 bahwa golput haram. Terus belum ditanya apa tadi pertanyaannya? Itu anggota udah dipilih Muslim dulu ya, nggak melakukan perubahan berarti di dewan gitu. Kata Syekh biasanya apa? Andai nanti cari fatwa sendiri. Andai mereka nggak ngapa-ngapain kecuali mengisi slot-slot anggota dewan biar nggak diisi orang jahat, itu sudah sesuatu. Ini ya kita juga dorong anggota dewan biar yang bener lah, udah dipilih juga, udah bawa-bawa nama Islam, serius lah, kita dukung nih. Tapi juga pada akhirnya ada titik itu kita maklumi. Ya kita jangan total ya mengubah segera, atau kalau enggak udah nggak milih lagi, ya nggak gitu juga. Semua butuh proses. Nabi saja butuh 23 tahun dan seterusnya. Nabi kita siapa yang Nabi gitu ya. Dan juga pada akhirnya perjuangan politik ya, itu penting. Dulu ulama-ulama kita semua tidak anti politik. Ya. Bahkan para wali songo itu mereka juga berpolitik. Mereka bikin Kesultanan Demak. Mereka jadi penasihat politik Kesultanan Demak dan seterusnya. Tapi itu salah satu lahan dakwah. Ada lahan dakwah lagi, mungkin lebih luas. Dakwah di masjid, dakwah di masyarakat, dakwah di internet. Semua saling mendukung. Maka jangan coba-coba dibuktikan. Saling mendukung. Allah itu kali ya. Ya, itu barangkali. Terima kasih banyak Mas Riki dan teman-teman sekalian. Saya manusia yang banyak salahnya. Silakan kritisi, boleh bebas. Apa yang saya sampaikannya apa ya sebatas pengetahuan saya. Wallahu a'lam, mungkin banyak keliru. Yang benar dari Allah saja, dari saya. Yang salah mungkin dari saya, dari setan. Semoga Allah bimbing kita semua menuju kebenaran. Dan ya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Berharap yang terbaik untuk bangsa kita. Kita cinta ya negeri kita. Seperti Muslim itu pasti paling cinta negerinya. Allah misal. Silakan Mas Riki 9:30. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kami dapat banyak ilmu baru di sini. Alhamdulillah tadi sudah banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh antum. Dan mungkin kita cukupkan saja mengingat waktu yang sudah hampir larut malam, sudah 9:30. Mungkin untuk terakhir Ustaz, kami minta closing statement dari antum untuk kajian malam hari ini. Itu. Saya closing statement-nya terkait judul aja. Kalau disuruh milih Quran atau pilih Pancasila, jawabannya Quran dan Pancasila itu tidak bertentangan dan tidak bisa dipisahkan. Maka gak boleh disuruh milih salah satunya aja, pilih dua. Wallahu a'lam. Apa Ustaz tadi kayaknya masih kurang jelas. Putus-putus. Saya ulangi lagi ya. Kalau ditanya pilih Quran atau pilih Pancasila, jawabannya Quran dan Pancasila tidak saling bertentangan dan tidak bisa dipisahkan. Maka nggak boleh maksa orang milih salah satunya. Justru kita pilih dua-duanya. Dan semakin kita kuat ngamalin Quran, semakin kita prima juga mengamalkan Pancasila.
Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Mungkin dari closing statement tadi menandakan berakhirnya kajian diskusi online kita malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan atas materi dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Fajri Ramadan. Mungkin untuk yang terakhir, ada sedikit pengumuman dari panitia. Insya Allah untuk kajian online seperti ini akan kita adakan setiap 1 bulan sekali. Dan untuk kajian yang secara offline, teman-teman yang mungkin lingkupnya dekat dari Karanganyar, Solo Raya, bisa datang ke Islamic Center Karanganyar. Insya Allah besok Sabtu kita tetap ada kajian, melanjutkan tema Tazkiyatun Nafs untuk pekan pertama. Dan acaranya ba'da asar. Itu saja mungkin dari kami. Oh yes, ada sedikit tadi ada door prize ya dari panitia, insya Allah. Bagi teman-teman yang masih join di Zoom, silahkan yang punya akun Instagram, teman-teman yang masih join punya akun Instagram bisa dibuka IG-nya. Nah, silahkan bisa buka IG inspirasi. Nah, namanya kajian_inspirasi. Nah, itu logonya yang biru. Nah, silahkan teman-teman follow kajian kami, kajian inspirasi yang pertama. Kemudian silahkan DM, kirim pesan ke DM-nya. Silahkan kasih kesan dan pesan kajian malam hari ini. Dan mungkin bisa kasih masukan juga untuk kedepannya. Silahkan. Nah, nanti bagi jamaah yang beruntung, insya Allah kami ada sedikit door prize dari panitia. Bagi jamaah yang beruntung. Nah, itu. Sekali lagi, teman-teman yang punya akun Instagram bisa dibuka kajian inspirasi. Namanya kajian_inspirasi. Nah, nanti bisa DM, kirim pesan ya, kasih pesan dan pesan untuk kajian malam hari ini. Insya Allah nanti yang beruntung bisa mendapatkan door prize. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah selama membawa acara kajian malam hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.